Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini, teman-teman. Terima kasih sudah mampir ke channel ini ya. Terima kasih juga sudah klik video ini, sudah subscribe ke channel ini ya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe agar channel ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung. Oke teman-teman, gimana teman-teman kabarnya yang masih mengalami seputar lambung keluhannya, yang mau konsultasi dua arah dengan saya, cek deskripsi channel ya. Di situ ada nomor saya, ada tarif ya di situ ya, ada biayanya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang kesehatan ini adalah sesuatu yang berharga ya. Dan kesehatan ini akan sangat-sangat menarik ya jika kita sedang mengalami keluhan ya. Karena saya dulu juga gitu teman-teman ya. Sebelum saya terkena GERD teman-teman ya, saya itu terus terang tidak menyadari bahwa pentingnya kesehatan. Saya jarang olahraga, saya pola makan tidak saya jaga ya. Semua makanan saya makan, saya mager, malas bergerak. Dan akhirnya saya terkena GERD di usia 37 tahun. GERD saya cukup parah ya. Saya tidak bisa beraktivitas dalam beberapa bulan teman-teman ya. Untuk gerak dikit ngos-ngosan, untuk duduk gini ngos-ngosan, untuk gerak dikit jalan kurang lebih 10 meter udah ngos-ngosan teman-teman ya. Dan saya menganggap itu adalah dulu itu penyakit jantung atau serangan jantung. Setelah saya ke poli jantung ya, melaksanakan kontrol rutin kurang lebih di 4 kali pertemuan oleh dokter jantung, diidentifikasi bahwa yang saya alami bukan menandakan ciri-ciri dari penyakit jantung. Setelah itu saya dirujuk di dokter spesialis penyakit dalam. Setelah itu saya memilih untuk mencari sendiri untuk keluhan saya ya. Oke teman-teman, jadi keluhan seputar pencernaan ya, khususnya lambung teman-teman ya. Ini harus menjadi perhatian kita. Karena apa teman-teman ya, yang mengalami keluhan seputar lambung ini sangat banyak sekali sekarang. Karena pola makan sekarang ya, mohon maaf ya, seperti mie, bakso itu semakin hari semakin menjamur. Dalam artian apa? Semakin banyak yang berjualan. Karena apa? Di situ keuntungannya, profitnya tebal ya. Profitnya tebal, istilahnya lebih dari 100%, dan di situ peminatnya banyak. Nah, dari beberapa teman-teman kita ya yang konsultasi dengan saya dua arah, saya bimbing secara personal, menjaga pola makan dan alhamdulillah pulih ya. Itu memang pola makan harus dijaga ya. Jadi saya tidak memperbolehkan makan mie, makan bakso, makan snack dari gandum, tidak boleh. Saya tadi mampir ke grup di Facebook teman-teman ya seputar GERD ya. Namun saya tidak aktif di sana. Saya hanya melihat aja untuk beberapa postingan dari teman-teman kita yang mengalami seputar GERD. Kebanyakan dari mereka ini masih mengkonsumsi gandum. Mereka tidak mengerti bahwa gandum itu ada glutennya. Tadi saya komen ya, ada salah satu teman kita itu di posting itu dia konsumsi biskuit Roma gandum gitu ya. Saya udah komen ya, itu tidak boleh ya. Segala jenis gandum tidak boleh. Kemudian dia komen, tapi di aku kok cocok ya gitu ya. Dia tidak tahu cocok tapi dia belum sembuh gitu ya. Kemudian ada yang komen juga, kalau ini boleh, yang tidak boleh itu yang bergluten. Dia tidak tahu bahwa gandum itu, segala jenis gandum itu mengandung protein. Proteinnya protein gluten. Nah, setelah kita menjaga pola makan teman-teman, menghindari itu, bisa sembuh teman-teman. Namun sembuhnya tidak instan, ada beberapa bulan lah ya, kurang lebih minim dari teman-teman kita yang paling cepat pulihnya itu 2 bulan teman-teman. Dia memang GERD-nya itu belum begitu berat ya, namun dia udah kontrol ke dokter itu 4 kalian. Setelah berkonsultasi dengan saya dua arah, akhirnya dia bisa sembuh total dan sekarang udah tidak konsultasi lagi. Namun setelah itu kita tetap berteman ya. Jadi tetap komunikasi ya, jarang-jarang ya saya tanya kabar gitu teman-teman ya. Dan saya tetap menghimbau untuk menjaga pola makan, untuk menghindari segala jenis makanan dari tepung terigu atau gandum. Itu cukup sulit di era sekarang. Teman-teman perhatikan aja ya. Karena saya sekarang menerapkan pola makan bebas gluten. Cukup sulit saya rasakan. Maksudnya sulit itu
di sekitar kita ya itu banyak sekali yang menjual atau di rumah lah katakanlah menghidangkan makanan yang bergluten. Contohnya aneka jenis tepung ya, tepung terigu ya. Itu udah sangat umum ya. Jadi dikit-dikit kalau mungkin istri atau orang tua kita goreng itu dikasih ditepungin, bikin goreng ikan pindang ditepungin, kemudian goreng tahu atau tempe ditepungin, kemudian bikin bakwan ditepungin gitu. Kalau bakwan memang harus pakai tepung ya. Kalau sekarang saya pakai mocaf, namun kemarin itu mungkin apinya kurang panas ya. Istri saya masaknya itu bakwannya itu terlalu basah gitu ya. Jadi minyaknya sangat banyak nyesep itu tidak bagus juga teman-teman ya, terlalu banyak minyak itu tidak bagus juga. Itu bagi kita yang GERD-nya cukup berat ya, cukup berat itu biasanya disertai dengan leaky gut. Itu sangat sensitif terhadap makan makanan yang digoreng. Saya contohnya kemarin kayaknya terlalu banyak makan bakwan itu. Di sini agak pegel dikit ya, tapi cuma dikit banget, dikit banget. Biasanya seperti itu ciri-ciri peradangan. Namun setelah kita jaga pola makan, biasanya dia akan pulih gitu ya. Karena saya sekarang ini masih menjaga pola makan teman-teman ya, hitungannya itu ada di berapa ya, kurang lebih di 5 bulanan ya setelah saya sembuh. Jadi saya benar-benar menjaga pola makan dan itu sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi GERD itu bisa sembuh. Banyak teman-teman kita yang sembuh teman-teman ya. Jadi yang belum sembuh tetap semangat. Pokoknya kalau mau sembuh teman-teman ya, nomor satu itu jaga pola makan. Kemudian nutrisinya diperhatikan teman-teman ya. Kemudian pikiran ini penting sekali. Kita tidak boleh stres ya. Kita harus bisa bahagia teman-teman. Bahagia tanpa ada syarat ya. Ya udah bahagia bahagia aja. Itu memang cukup sulit, namun kita pasti bisa ya. Belajar spiritual teman-teman ya, itu penting sekali. Oke teman-teman, sekian video kali ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis dan tetap semangat. Yang belum sembuh seputar gastritis, diajak video-video saya barangkali bermanfaat. Di situ saya banyak mengulas tentang tata cara atau pola-pola makan yang saya laksanakan. Video ini kurang lebih di channel ini sudah 200 lebih, jadi silakan disimak ya. Jadi tidak harus konsultasi dengan saya, namun kalau memang mau konsultasi dua arah silakan ya. Saya tidak membatasi ya. Dulu-dulu saya memang masih membatasi ya. Seiring banyaknya teman-teman yang ingin konsultasi dengan saya, akhirnya saya buka jalur dua arah, namun mohon maaf berbayar teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini dan mohon maaf apabila ada salah kata. Teman-teman ya tetap semangat, jaga pola makan karena makanan ini kita ini hidup ini perlu makan teman-teman. Dan jangan dibalik ya, kita makan untuk hidup tidak. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita harus yang bermanfaat untuk tubuh kita. Jangan lupa kemana-mana bawa air putih ya atau air mineral. Kalau saya ngerebus air ya, ngerebus air karena udah terbiasa dari kecil tuh minum air rebusan. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.